Ini sama juga dengan financial sebetulnya. Kalau financial equity kita lama-lama menipis, Mas, ya itu sudah jelas indikasi bahwa kamu harus melakukan sesuatu. Pertanyaannya adalah kapan yang terbaik melakukan sesuatu gitu ya. Kalau udah keburu seperti sekarang, Mas, untuk nge-reboundnya setengah mati. Hai, kita kembali di acara Podcast Sonora. Masih bersama saya Anto. Kita masih bicara mengenai transformasi Sarinah. Karena kalau kita bicara mengenai transformasi Sarinah, ini prosesnya pasti sangat panjang ya teman-teman dan sahabat Sonora. Dan saya masih ditemani oleh Bapak Sakti Maki selaku Managing Director, Principal Consultant, Brand and Business Transformation Advisor, Maki Maki Strategic Transformation Consultant. Hai Pak Sakti. Apa kabar, Mas? Kita Sehat dong? Sehat. Itu yang paling penting. Dan Sarinah juga harus sehat Pak ya. Harus disehatkan lagi. Harus disehatkan lagi. Harus disehatkan Cuma lagi. kan usianya udah lama Pak. 1966. Kalau sekarang tahun 2021 udah puluhan. Betul. Tapi gini loh Mas, kalau kita bicara umur itu relatif. Ada yang bilang ya 50 tahunan itu ya baru awal. Siap. Ada yang bilang 50 tahun itu udah senja. Oke. Nah ini tergantung kita. Saya kira dalam kasus Sarinah, inilah momentum untuk 50 tahun berikut. Itu yang lebih menarik menurut saya. Oke. Agar Sarinah ini nggak sakit-sakitan Pak ya. Bisa sehat lagi, bisa gesit lagi. Betul. Sampai sejauh ini prosesnya seperti apa Pak? Proses transformasi ini ya. Baik. Terima kasih Mas. Jadi proses transformasi sebetulnya sudah berjalan cukup lama. Oke. Pada intinya deteksi yang dilakukan di awal itu adalah melihat komponen-komponen mana saja yang secara aset itu dianggap mulai menurun prestasinya. Oke. Ya, jadi kalau di dalam istilah brand dan branding itu Mas, salah satu komponen itu misalnya adalah relevansi. Kemudian yang kedua soal distinction. Ya, artinya kamu dikenal nggak sebagai sesuatu yang berbeda. Yeah. Termasuk juga positioning, awareness level, ya, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak lah komponen itu. Tapi pada intinya, kalau kita mendeteksi scoringnya Mas, itu kalau saja ada data katakanlah 5, 6, 7, 8 tahun ke belakang, kita bisa melihat apakah terjadi degradasi atau terjadi kenaikan. Nah, kami menduga terjadi penurunan. Karena memang dari data yang terakhir kami dapatkan, kelihatan sekali gitu ya. Dalam kenyataannya memang banyak sekali yang tidak lagi tahu yang namanya Sarinah itu seperti apa, ada di mana. Kalaupun di dalam Sarinah katanya Dep Store, orang juga nggak tahu dan sebagainya. Nah, kalau yang masih tahu, itu adalah yang dari generasi sebelumnya Mas. Gitu ya, yang memang udah pernah tahu lah Sarinah dari dulu. Kayak saya dulu, sekolah saya kebetulan dekat dari situ, pernah tahu pernah ada kebakaran segala macam. Jadi saya tahu Sarinah sebagai Dep Store, tapi apakah saya rajin datang ke sana belanja? Ya tidak, kan gitu. Saya pun juga termasuk yang tidak. Nah, kenapa begitu? Karena tadi isunya adalah soal relevansi. Dan pada saat kita melihat brand itu lama-lama terus menurun, itulah yang kemudian kita lihat Mas, bahwa brand equity-nya itu lama-lama menipis. Nah, ini nggak baik Mas. Ini sama juga dengan financial sebetulnya. Kalau financial equity kita lama-lama menipis Mas, ya itu sudah jelas indikasi bahwa kamu harus melakukan sesuatu. Pertanyaannya adalah kapan yang terbaik melakukan sesuatu gitu ya. Kalau udah keburu seperti sekarang Mas, untuk nge-reboundnya setengah mati. Tapi kalau dia ya katakanlah masih plato gitu ya, jadi brand itu muncul tapi kemudian jadi plato, ada sedikit tendensi menurun, Mas angkat lagi Mas, wah itu lebih gampang untuk bawanya kepada cycle yang berikutnya. Yang sekarang? Yang sekarang Pak, growth cycle-nya sudah di bawah, betul-betul udah di bawah banget. Udah mau masuk jurang ya? Bukan hanya masuk jurang kali, masih bisa dia jalan aja udah hebat banget kan begitu ya. Itu istilah brutalnya lah. Tapi pada intinya memang pilar-pilar bisnis di dalam Sarinah sendiri Mas memang bukan hanya retail. Jadi kalaupun mereka masih bergerak dan masih bisa berjalan sampai sekarang, itu karena memang ditopang Mas adanya semacam crossing lah ya di antara pilar-pilar ini gitu ya. Jadi pertanyaannya ke depan tentu apakah dia masih mau seperti itu, selalu ditopang oleh yang lain, seakan-akan jadinya dia nggak 100% profit center gitu ya. Tapi ya juga bukan cost center, cuman memang kontribusinya kecil. Nah, bagaimana caranya naikin kontribusi ini? Itu kan harus juga menjadi PR ke depannya. Jadi bukan hanya sekedar, yuk kita angkat yuk reputasinya supaya relevan lagi. Tapi punya nggak sustainable business model ke depan yang akan menjanjikan bahwa ya kalau nanti traction reputationnya datang, terus kamu bisa nggak hidup dengan jangka panjang? Kan itu juga jadi pertanyaan. Makanya sekarang ini semua pihak, ya, manajemen, konsultan, siapapun lah yang kemudian tergabung dalam semangat membangun Sarinah itu, ya salah satu PR yang mesti dijawab adalah itu sebenarnya. Bagaimana caranya memastikan kita punya sustainable model ke depan, dan jawabannya tadi soal digital transformation-nya,
kemudian munculnya bisnis model baru seperti kurasi dan sebagainya yang menurut saya tidak bisa sekedar semacam kayak cost center gitu. Saya bikinin kurasi, tapi saya duitin aja, saya keluarin uang ya nggak bisa dong. Kita juga ingin itu juga menghasilkan untuk apa ya? Untuk menghidupi dirinya sendiri dong kan gitu. Jadi artinya dia jadi punya peran Mas untuk bergerak dengan lebih sustainable. Cuma gitu, posisi terakhir Pak ya, orang yang datang ke Sarinah, mereka lebih datang ke F&B Pak ya. Oh, jadi jarang ada yang main ke lantai 2, lantai 3. Mereka lihat yang belt itu Mas. Jadi beli batik, beli barang-barang kerajinan Indonesia. Jadi kalau dalam istilah fisik tuh Mas, gedung Sarinah utama itu kita anggap sebagai yang utama. Di samping itu ada kayak semacam ikat pinggang gitu. Betul. Di ikat pinggang itu kalau kemarin itu ada sekitar 1-2 lantai itu yang dipakai oleh banyak brand lah gitu ya. Nah orang lebih tahu itu sejujurnya. Karena ya tadi departemen saya sendiri ya ketutup. Terus ditambah waktu kalau saya tidak salah sesudah kebakaran itu, yang tadinya masih ada kaca-kaca, Mas, kaca-kacanya pun ditutup dengan apa alukobon atau apalah gitu ya ditutup. Jadi sekarang salah satu proses yang dilakukan adalah ya kita mau buka lagi, supaya ya di dalam bisa lihat luar juga bisa lihat ke dalam. Oh ternyata ada sesuatu tuh di dalam. Transparan gitu kan. Nah, of course yang tadi soal sabuk itu Mas, ikat pinggang yang ada di samping itu pun juga kita konversi. Konversinya lebih ke arah tadi lebih transparan, dijadikan area of engagement, banyak community center yang kita akan develop di sana. Plus salah satu yang kemarin lagi rame itu Mas muncul ada soal relief. Mas pada dengar ceritanya ya. Jadi ada relief yang ternyata sempat diumpetin lah gitu ya karena satu dan lain hal. Ini dulu pernah di-commission oleh Bung Karno. Nah, sekarang akan diangkat sebagai salah satu fitur utama. Kalau nanti Mas datang di mana tuh di entrance level itu, Mas akan disambut dengan itu. Mas akan disambut dengan yang kita sebut dengan diorama. Karena itu besar Mas ukurannya, 12 meter kali 9 kalau saya tidak salah. 3 meter kali 12, 9 kali 12. Nah, itu yang kita sebut dengan diorama sejarah. Nah, di baliknya itu Mas akan juga ada diorama tapi diorama modern. Nah, inilah yang kita pakai nanti sebagai juxtapositioning untuk menjadi sebuah daya tarik tertentu di tempat itu. Dan secara gedung Mas, gedung utamanya kan nggak boleh disentuh. Karena itu kan cagar budaya. Tapi bagaimana memunculkan aspek modernitasnya? Nah, itu dijawab oleh para ahli-ahli dari arsiteknya. Nah, itu juga udah ketemu lah formatnya. Nah, ini nanti kalau kita datang Mas bisa lihat deh itu yang begini toh sekarang gitu. Jadi penasaran nih. Nah itu harus penasaran, itu yang seru sebetulnya. Cuma progres masih Pak ya? Progres masih gedungnya pun juga belum selesai kan, lagi dipugar, lagi dirapihin, diisi dengan skema yang baru dan lain sebagainya. Jadi PR-nya masih banyak. Cuma total itu luasnya berapa sih Pak? Kalau nggak salah kan dari MH Tamrin sampai ke arah Teresia Pak ya? Betul. Jadi kalau kita menyebutnya kayak super block gitu loh Mas. Super block ya. Jadi kalau total super blocknya Mas itu 2,8 hektar. Ya, sekitar 2,8 hektar. 2,7 atau 2,8 hektar. Tapi saat ini Mas masih ada sebagian yang belum jadi punyanya Sarinah. Jadi masih ada proses lah yang mau dilakukan supaya itu menjadi totalitas. Akan diambil alih Pak. Akan diambil alih. Ya rencananya itu akan menjadi 100% punya Sarinah. Cuman kan prosesnya masih berjalan. Nah yang sekarang menjadi focal point atas arahan daripada manajemen adalah gedung utamanya dulu. Kita jangan ngomong dulu deh sisa blok yang lain. Mendingan ini dulu. Kalau ini tractionnya baik, jalan, baru kita akan mengembangkan ke tempat yang lain. Jadi Sarinah yang sekarang kita sebut dengan gedung lama ditambah dengan esensi gedung baru atau unsur komponen baru, inilah yang akan menjadi daya tarik utama sekarang. Dan nanti Mas akan lihat misalnya kita tidak punya lagi yang namanya pagar. Tujuannya apa? Untuk membangun transparansi, openness kepada siapapun. Gitu ya. Ya tentu nanti adalah cara-cara mengamankan, tapi yang penting adalah siapa saja bisa datang tanpa harus melewati penjagaan ini dan lain-lain. Sedemikian rupa sehingga dia lebih berperan sebagai community mall dan lain sebagainya. Karena memang selain lokasi strategis, tapi kita ingin betul-betul menggunakan ya katakanlah seluruh kegiatan yang ada di Jakarta itu Mas sebagai bagian dari cultural line yang nanti muara akhirnya tuh adanya di Sarinah. Jadi kalau tadi kita bicara misalnya soal ada M Block misalnya, itu juga sama akan kita arahkan ke sini. Kemudian cultural center lain juga kita mau coba bikin itu semacam satu trajektori lah, di mana orang bisa mulai dari mana, tapi nanti akan berakhirnya di tempat ini juga gitu. Kira-kira begitu. Jadi dia menjadi satu line up, menjadi satu nadi
terhadap semua yang terkait dengan culture. Oke. Nanti ada berapa lantai, Pak? Kemudian di masing-masing lantai itu konsepnya seperti apa? Kalau dari lantai kita tahu ada 2 bagian besar, Mas. Ya. Jadi yang pertama yang terkait dengan depth store, Oke. yang kita sebut dengan commercial area. Kemudian ada yang lain yang disewakan untuk kantor dan sebagainya. Nah, yang urusan atas, Mas, yang kantor tadi kita nggak sentuh. Yang kita sentuh justru yang terkait dengan commercial area-nya. Ya. Jumlahnya ada 8 lantai. Oke. Jadi kita menyebutnya dari basement, kemudian ada ground floor. Habis ground floor baru kita bilang lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Itu kira-kira range-nya begitu. Mengenai portfolio di dalamnya, ini tentunya mix ya. Mengenai final designation-nya, Mas, lantai 1 apa dan sebagainya, kurang lebih belum final, tapi sudah mendekati final gitu ya. Jadi mulai dari yang di bawah itu mungkin nanti lebih banyak yang urusan dengan F&B, jadi Indonesian food ya? Indonesian food Oke. gitu ya, F&B. Ada juga yang lain, tapi yang paling utama adalah Indonesian. Kemudian Jadi kita nggak bisa beli burger lagi ya? tergantung. Burger mungkin masih bisa kali, Burger ya. misalnya gitu. Siap. Di lantai 1 tentu itu adalah yang signature, ya itu department store-nya, pilihan produk-produk yang terbaik. Kemudian naik lantai di atasnya lagi itu ada semacam kayak untuk artisan dan sebagainya. Naik lagi ke atasnya premium, ya, produk-produk yang lebih premium. Lantai berikutnya itu ada trading house, Mas. Jadi trading house itu yang tadi. Jadi kalau misalnya saya dari Asia lah, dari Filipina, dari mana saya mau beli barang-barang tertentu, saya mau bawa ke negara saya, saya datang ke trading house gitu. Nah, yang paling atas itu, Mas, adalah cultural center. Oke. Cultural center itu ya segala macam untuk presentasi tentang budaya, mungkin mau ada pameran dan lain sebagainya. Nah, tentu designation ini, Mas, nggak murni hanya sekedar yang tadi saya bilang gitu ya, lantai 1 itu apa dan. Tapi kita akan menguntai ini, kita akan menyelaraskan ya, bagaimana kita membangun narasi tentang Sarinah sendiri, kemudian ini isinya adalah barang-barang yang dikurasi, dan kurasi itu tidak hanya mau berhenti soal produk yang ada di sana, tapi juga kurasi-kurasi kultur. Misalnya nanti ada pameran fotografi, pameran budaya, pameran ini dan lain-lain, yang mungkin tidak hanya terjadi di lantai-lantai yang sudah didesignate, tapi bisa terjadi di mana saja. Sebagai contoh, salah satunya kita menyiapkan ada satu tempat untuk fashion show misalnya, dan itu permanen. Jadi siapa saja yang punya produk baru di sana, desainer yang mau memperlihatkan karya-karyanya, ya bisa menggunakan catwalk ini dan sebagainya. Nah, ini kan artinya ini bukan hanya sekedar tempat jualan, Mas, gitulah kira-kira ya. Ini betul-betul tempat di mana kita mempresentasikan yang terbaik, yang sudah dikurasi, sudah dipilih, ya mulai dari harga juga sudah kita atur supaya lebih dekat dengan konsumen, dan tentunya fisik ini, Mas, nantinya bisa di-extend ke online-nya, di mana dari luar pun juga nanti bisa membeli barang-barang yang sama tanpa harus datang ke tokonya. Berarti orang yang datang ke Sarinah nanti, Pak ya, experience-nya akan macam-macam ya? Oh, macam-macam, Mas. Mulai dari, jangankan pintu masuk lah, mulai dari area lah kita masuk tuh, istilahnya kalau kita menyebutnya ada garden ya. Dari garden itu saja itu udah pasti akan banyak sekali yang akan kita lakukan di sana. Masuk ke dalam akan ada lagi yang lain, naik ke atas akan ada lagi yang lain dan sebagainya. Jadi dia harus menjadi a fully engaging experiential center. Jadi bukan mall seperti kita bayangkan pergi ke yang lain itu, Mas, yang ya itu lagi lah kan gitu ya. Enggak, kita we want this to be very very different. Sahabat Sonora penasaran sama proses transformasi Sarinah? Stay tune terus ya di podcastnya Sonora, dan jangan lupa like and subscribe di channel YouTube-nya @sonora FM.